Perkenalkan, namaku Indra. Aku berasal dari daerah Brebes, Jawa Tengah. Dan usiaku saat ini sekitar 29 tahun dan kini aku pun sudah mempunyai keluarga, mempunyai istri dan mempunyai 2 orang anak. Sedangkan profesi sehari-hariku itu menjadi seorang pemborong bangunan. Ya tentu, karena aku itu menjadi seorang pemborong, mungkin hampir semua jenis bangunan pernah aku kerjakan. Baik dari rumah, masjid, musola, sampai sekolahan pun pernah aku dirikan. Dan tentu karena profesiku itu yang menjadi seorang pemborong, hal itulah yang membuatku jarang sekali berada di rumah. Kadang aku itu mendapatkan proyek dekat-dekat rumah alias ya satu kota saja di daerah Brebes, akan tetapi ketika aku mendapatkan proyek yang berada di luar kota, aku pun harus tinggal di kota itu. Ya, mau tidak mau aku harus menerima proyek itu karena aku butuh menafkahi keluarga yang ada di rumah. Ketika seorang kepala keluarga tidak mendapatkan sebuah pekerjaan, ya, ini mungkin ya, setiap orang itu beda persepsi dan beda opini. Akan tetapi hampir 70% kehidupan di muka bumi ini, khususnya bagi kaum pria yang tidak mendapatkan sebuah pekerjaan, otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Disitulah aku pernah merasakan hal tersebut, tepatnya di tahun 2015-an di bulan Desember. Di waktu itu, aku sebagai seorang pemborong tidak kunjung mendapatkan proyek kurang lebih hampir 4 bulan. Disitulah aku benar-benar merasa sangat pusing, bahkan sering marah tanpa alasan yang tidak aku inginkan pun bisa terjadi, yaitu memarahi istri, bahkan sampai anak pun sering aku marahi tanpa alasan. Tentu semua itu berawal karena tidak mempunyai sebuah penghasilan yang bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Untuk makan, untuk jajan, untuk biaya sekolah, dan lain-lain seperti halnya cicilan sepeda motor, itulah yang membuat sangat pusing. Akan tetapi semua itu pun hilang seketika. Kala itu tepat di waktu sore hari ya, tepatnya di sekitar jam 4, HP-ku itu berbunyi sangat nyaring berkali-kali. Namun tidak aku ketahui karena bunyinya itu sangat nyaring, istriku itu mendengar. Akhirnya istri itu pun menyampaikan kepadaku bahwa aku mendapatkan sebuah telepon. Setelah aku diberitahu oleh istri, lalu aku pun mengambil handphoneku yang aku letakkan di kamarku itu. Setelah aku ambil, ternyata ada sebuah panggilan masuk tanpa nama. Di situ aku pun angkat. Halo? Iya mas, maaf mas, ini benar dengan mas Indra? Oh iya ya pak, benar saya Indra. Maaf kalau boleh tahu bapak siapa dan dari mana ya pak? Ini mas, perkenalkan namaku Wawan. Aku ini dari Semarang dan aku mendapatkan nomor sampean itu dari teman. Dan di sini aku itu membutuhkan jasa sampean. Nah, ngomong-ngomong, ini kan saya mempunyai rumah, Mas. Nah, rumah ini rencana pengen ada penambahan kamar sama membuat dapur. Kira-kira sampean bisa apa enggak? Oh, gitu, Pak. Oke, siap, Pak. Sangat bisa sekali saya, Pak. Ucapku meyakinkan dan menerima permintaan dari Pak Wawan itu. Oh iya, Pak. Kalau masalah honor gimana ya Pak? Ucapku tanya tentang masalah pembayaran. Ya tentu semua pekerjaan itu harus ada bayaran dan jelas berapa sih bayaran dari Pak Wawan itu. Oh kalau masalah bayaran borongan saja ya Mas. Oke siap Pak. Kalau borongan gini aja Pak, aku bawa teman dari sini ya Pak. Soalnya kalau disiapin dari Bapak kan takutnya nggak cocok gitu Pak, soalnya kan borongan gitu. Nanti kalau nggak cocok nggak selesai pekerjaannya Pak. Oke siap, kalau masalah itu mah terserah sampean Mas, yang penting pekerjaan selesai. Setelah bernegosiasi bersama Pak Wawan, akhirnya aku pun sepakat untuk menerima tawaran dan permintaan dari Pak Wawan itu. Setelah semua itu selesai dari kesepakatan dan lain sebagainya sudah jelas, kemudian aku itu pun langsung memberitahu kepada kedua temanku. Pertama temanku itu bernama Agus dan yang kedua itu bernama Bonong. Ya,
Mereka berdua itu memang biasa aku bawa untuk mengerjakan sebuah proyek yang ada di daerah luar kota. Tentu dengan alasan karena pekerjaan mereka berdua itu terbilang sangat cepat, rapi, dan orangnya itu baik dan selalu pengertian. Hal itulah yang membuatku sangat terharu dan selalu membawa mereka berdua. Setelah aku dan mereka berdua itu sepakat untuk berangkat ke daerah Semarang, lalu kami bertiga itu pun bersiap-siap, baik dari pakaian, kemudian peralatan untuk mengerjakan rumah. Setelah semua itu selesai dipersiapkan, akhirnya tepat di sekitar jam 5:30 sore ya, kami bertiga itu pun bergegas meninggalkan Brebes menuju ke daerah Semarang. Sesampainya di daerah Semarang, mobil travel yang aku tumpangi kala itu pun berhenti tepat di depan rumah dari Pak Wawan. Setelah kami bertiga itu pun turun dari travel, lalu kita bertiga itu pun menuju ke rumah Pak Wawan. Ternyata sambutan hangat dari Pak Wawan itu pun sangat luar biasa. Kami bertiga itu pun langsung dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya, di mana di dalam rumahnya itu kami bertiga itu dijamu sangat luar biasa, berupa makanan, berupa minuman, rokok pun tidak lupa diberikan oleh Pak Wawan kepada kami semua. Hal itulah yang membuat kami sangat senang kala itu. Setelah kami itu dirasa sudah cukup berbincang ke sana kemari, akhirnya Pak Wawan itu pun mengajakku bersama-sama ke rumah yang akan direnovasi. Jaraknya itu lumayan jauh, kami bertiga itu harus menggunakan sepeda motor menuju ke rumah tersebut. Hal itu kemudian Pak Wawan itu pun mengambilkan sepeda motor miliknya yang berjumlah 2. Yang satu dipakai oleh Pak Wawan bersama Agus, yang satunya aku bersama Bonong. Setelah menyusuri sekian banyaknya desa, kurang lebih 3 desa kami lalui ya, akhirnya kami pun sampai di rumah yang akan direnovasi. Disitulah kami itu melihat-lihat tentang kondisi rumah itu. Ternyata rumah itu sangat-sangat tua sekali, dan terlihat rumah itu sudah tak terurus, sudah sangat lama. Ya, aku pun penasaran dan bertanya-tanya tentang hal itu kepada Pak Wawan. Kelihatannya rumahnya lama nggak dihuni ya Pak? Iya Mas. Soalnya setelah saya itu usaha saya itu jadi, saya itu kan memutuskan pindah di sini Mas. Soalnya kalau di sini kan terlalu jauh. Nah, pindah ke sana buat di rumah di sana biar aksesnya itu mudah gitu loh Mas. Oh iya sih Pak. Soalnya terlihat banget Pak, kelihatan kumuh, kotor, juga bangunannya agak tak terawat gitu. Iya sih Mas, betul Mas. Nah, ini gini Mas. Rumah ini kan sampean sudah lihat. Ya keadaannya seperti inilah Mas. Kira-kira bisa ndak Mas kalau rumah ini dapurnya nanti direnovasi? Kemudian rencana saya sih, kira-kira ini menurut sampean bisa nggak kalau rumah ini ditambah sekitar 2 kamar lagi Mas? Oh itu Mas sangat bisa Pak. Apalagi itu yang di belakang itu pun cukup luas, bahkan dibuat sampai 4 kamar lagi pun itu masih bisa Pak. Oh gitu Mas ya. Nah ini gini Mas, tadi kan masalah honor itu kan borongan. Kira-kira berapa dan apa saja yang memang diperlukan, nanti sampai hitung semua ya, dari untuk material, untuk ongkos dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu saya serahkan kepada sampean. Nanti kalau sudah dihitung semuanya, sampean kabarin saya aja. Oke Pak, siap Pak. Oh ya Pak, ini gini Pak, malam ini berarti saya bisa tinggal di sini ya Pak? Oh bisa Mas, silakan. Ini kan ruangan kosong Mas, ya cuman ada tikar karena barang-barang semua sudah saya pindahkan di sana. Dan kebetulan lampu-lampu sih nyala. Ya kalau sampean mau silakan Mas. Nggih Pak, makasih banyak, ucapku kepada Pak Wawan. Setelah aku bersama kedua temanku dan tidak lupa bersama Pak Wawan, setelah berbincang-bincang sekian lamanya yang mengobrolkan tentang masalah rumah miliknya itu, akhirnya Pak Wawan itu pun terlihat menggunakan sepeda motornya kembali pulang ke rumahnya. Nah, di waktu malam hari itulah kami bertiga itu memutuskan untuk tidur di situ. Di waktu malam pertama tinggal di sebuah rumah kosong, nampaknya sih rumahnya tidak ada apa-apa, dan pada seperti umumnya rumah
Ya, karena rumahnya kosong, jadi terlihat banyak debu dan terlihat juga banyak seperti bahan-bahan bangunan yang memang sedikit sudah retak dan lain sebagainya. Hal itu tidak membuatku sedikit pun rasa takut kala itu. Dan akhirnya kami bertiga itu pun menggelar sebuah tikar yang sudah disediakan di rumah itu. Lalu kami bertiga itu pun tidur dengan sangat nyenyak. Dan akhirnya hari esok pun telah tiba, di mana hari ini adalah hari pertama kerja bagi kami bertiga. Akan tetapi kami bertiga itu tidak langsung merenovasi rumah itu. Terlebih kami bertiga itu akan membersihkan rumah ini karena rumah ini terlihat begitu sangat kotor dan tidak terawat. Alhasil kami bertiga itu pun harus membersihkan terlebih dahulu. Pertama kita itu membersihkan dari halaman luar, dari samping kanan, samping kiri hingga ke belakang. Dan terlihat rumah ini tidak ada yang aneh sama sekali, walaupun toh di bagian belakang hanya terlihat seperti banyak sekali pohon-pohon pisang yang sudah sangat tua dan banyak pohon pisang itu yang sudah ambruk dan terlihat begitu banyak rerumputan liar yang tumbuh, tentu karena tidak pernah dirawat. Setelah bagian luar itu dirasa sudah cukup bersih, akhirnya kami bertiga itu pun memutuskan untuk membersihkan bagian dalam. Setelah memasuki bagian dalam, kita itu pun melihat-lihat bagian dalam rumah itu. Nampak rumah itu tidak ada yang aneh sama sekali, seperti halnya pada umumnya rumah. Dan terlihat di rumah ini mempunyai 3 kamar tidur, 1 toilet, dan sebuah dapur. Ya, kami itu setelah mengecek-ngecek kondisi rumah, memutari bagian dalam, akhirnya kami itu pun membersihkan bagian-bagian tertentu, yaitu kamar tidur. Kamar pertama itu pun kita bersihkan, tidak ada yang aneh sedikit pun. Karena terlihat di dalam kamar pertama itu seperti kaca, seperti lemari itu masih tertinggal. Akan tetapi ketika kita memasuki kamar yang ketiga, ya kamar kedua itu sama seperti halnya kamar yang pertama. Dan di kamar yang ketiga, ya di dalam kamar ini terlihat ada sedikit keanehan, di mana terlihat begitu banyak sekali barang-barang berserakan. Dan barang itu tentu barang-barang khas yang memang dipergunakan untuk sebuah pemujaan, yaitu ada sebuah dupa, dan terlihat pula ada sebuah bunga melati, bunga kantil, dan bunga-bunga lain itu terlihat layu tergeletak di lantai itu. Tentu hal itulah yang membuatku sedikit bergidik ngeri, dan akhirnya aku pun meminta mereka berdua, yaitu Roni bersama Bonong, membersihkan kamar tersebut. Setelah kamar itu pun selesai, akhirnya kami pun beristirahat. Lalu setelah istirahat, kami bertiga itu pun menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Wawan kala itu. Dan akhirnya malam pun telah tiba. Tepat di sekitar jam 7 malam, Pak Wawan terlihat bersama istrinya itu tiba-tiba datang ke rumah itu. Dan terlihat pula mereka berdua itu membawa sebuah TV dan membawakan sebuah makanan, yaitu makanan ringan dan makan malam untuk kami bertiga. Kurang lebih hampir 2 jam lamanya Pak Wawan bersama istrinya itu di rumah itu. Dan tidak lupa aku pun menyampaikan besaran berapa yang harus dikeluarkan oleh Pak Wawan kepada kami kala itu. Setelah semuanya itu selesai, akhirnya tepat di sekitar jam setengah 10, Pak Wawan bersama istrinya itu pun kembali ke rumahnya. Dan di waktu itulah, di malam kedua kami menginap di rumah itu, suasana menjadi hangat, tidak seperti malam pertama yang terasa begitu sangat hening. Karena ada sebuah TV, di mana TV itu memang bukan TV yang bagus, TV hanya TV tabung, akan tetapi TV itu sedikit memberiku sebuah hiburan. Dan tidak lama kemudian kami bertiga itu pun langsung memasang TV itu seperti antena dan lain sebagainya. Setelah dirasa semuanya itu siap, akhirnya TV itu pun kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, tidak sengaja pertama kali kita menyalakan TV itu di sebuah channel itu menayangkan sebuah film horor. Terlihat sangat jelas ketika film itu sudah diputar, Agus itu sangat asik sekali, sangat menyukai film itu.
Dan aku sedikit takut, akan tetapi terlihat begitu sangat jelas di raut wajah si Bonong itu terlihat sangat ketakutan. Ya, di antara kami bertiga itu memang Bonong itulah yang orangnya penakut. Akhirnya kami bertiga itu pun memutuskan untuk mematikan TV itu. Kemudian kami bertiga itu pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Akan tetapi mata kami bertiga itu tidak bisa tidur. Tentu karena tidak bisa tidur, akhirnya kami bertiga itu pun memutuskan untuk pergi ke sebuah warung membeli sebuah kopi. Setelah menyusuri jalan, masih terlihat masih begitu banyak para warga yang sedang nongkrong di depan rumah ataupun di sebuah gardu yang ada di kampung itu. Setelah kita sampai di warung itu, sampai dari mana, Mas? Oh, saya tinggal di rumahnya Pak Wawan, Pak. Pantesan, kayaknya nggak pernah lihat kok. Tiba-tiba ngelihat sampean gitu. Rumah itu kan sudah kosong lama, Mas. Ucap bapak itu. Iya sih, Pak. Saya pekerja, Pak. Tukang yang merenovasi rumah itu. Ucapku menjelaskan kepada bapak itu. Oh iya ya, Mas. Terlihat sangat jelas bahwa raut wajah bapak itu sedikit menunjukkan sebuah keanehan. Di dalam diriku itu pun bertanya-tanya, sebenarnya rumah yang aku tinggali itu ada apa? Akan tetapi aku berusaha menghiraukan. Yang aku takutkan ketika nanti bapak itu menjelaskan tentang rumah yang kami tinggali. Salah satu di antara teman kami itu pun yang bernama Bonong merasa takut. Hingga akhirnya setelah semua kebutuhan yang kami butuhkan itu sudah terbeli, akhirnya kami bertiga itu pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kami itu kemudian menyeduh kopi lalu masih bercanda gurau. Karena waktu sudah larut malam tidak kunjung bisa tidur, salah satu temanku yang bernama Agus itu sedikit iseng mengajak kami bertiga itu sebuah permainan. Mas, aku ada sedikit permainan, Mas. Main yuk. Celetuk Roni yang membuat kami berdua itu sedikit terkejut. Ya, kalau aku itu sendiri sih tidak begitu terkejut, akan tetapi si Bonong dia itu sedikit merasa takut. Sebenarnya malam-malam begini Roni itu mengajak permainan apa? Ah, malam-malam males aku. Jawab Bonong. Takut yo kamu yo? Jawabku kepada si Bonong. Enggak sih, Mas, cuman kan udah malam, Mas. Tapi ya terserah lah. Yang penting kita bersama-sama kalau mainan. Malas aku kalau petak umpat. Ucap Bonong yang sedikit membuat kita berdua itu tertawa. Hah, kamu lo Nong. Enggak, santai aja. Gini loh, kita itu permainannya bersama-sama. Kita duduk melingkar. Nah, konon katanya, Mas, ada sebuah lagu yang bisa memanggil makhluk halus, Mas, yaitu lagu Lingsir Wengi. Ucap si Roni yang membuat Bonong ketakutan. Aku takut. Tenang, kan kita bertiga, Nong, gak cuman kamu sendirian. Yo Mas yo, mau toh Mas? Rayu Roni terhadapku. Akhirnya aku pun mengiyakan karena mengingat di waktu malam hari itu tidak ada sebuah hiburan, tentu hanya ada sebuah televisi. Akhirnya kami bertiga itu pun memutuskan untuk melakukan sebuah permainan. Setelah kami bertiga itu sepakat melakukan sebuah permainan di waktu malam hari itu, terlihat Roni itu mengambil ponselnya dan tidak lama kemudian Roni itu pun mendownload sebuah lagu Lingsir Wengi di dalam handphonenya. Setelah didownload, kemudian HP itu pun diletakkan di tengah-tengah depan di antara kami bertiga. Nanti yang kalah gak boleh tidur, harus jaga rumah ya, ucap Roni kepada kami berdua. Terserah kamu, kalah gimana, kan cuman permainan kayak gini. Kalahnya tuh gini loh Mas, sampean percaya ndak kalau dari lagu ini ada setan yang keluar? Oh gitu, kalau kamu percaya nggak Nong? Tanya aku kepada Bonong. Gak percaya aku, mana mungkin lagu kok bisa nganggil setan. Ya udah, ayo kita permainan. Pokoknya kalau beneran ada,
siapa yang kalah. Kalau 2 orang sampean semua kalah, berarti harus jaga. Ya udah, ayo. Permainan pun akhirnya kita mulai. Tidak lama kemudian, lagu itu pun diputar. Lirik demi lirik mulai kami dengarkan. Dengan mata kami tertutup. Rasanya begitu sangat hening, sangat nyaring sekali. Suara lagu itu pun sangat menyayat hati. Kurang lebih hampir 3 kali lagi itu diputar. Tidak terjadi apa-apa sedikit pun, karena lagu itu terdengar sangat nyaring dan sangat-sangat menyayat hati. Akhirnya lagu itu pun tetap kami bertiga putar hingga akhirnya di putaran yang ke-7 benar-benar mengejutkan, di mana angin yang tadinya tidak ada menghembus begitu sangat kencang. Setelah angin itu terasa berhembus begitu sangat kencang, tiba-tiba terdengar sebuah langkah kaki yang seperti menyeret kakinya itu berjalan dari kamar ketiga menuju ke arah belakang. Begitu sangat-sangat terdengar sangat jelas. Kala itu aku sangat ketakutan sebenarnya. Akan tetapi Roni itu terlihat tak sedikit pun merasa takut. Tentu Bonong itu sama halnya seperti halnya merasakan takut sepertiku. "Ron, matiin Ron lagunya Ron." Ucapku meminta kepada Roni agar mematikan lagu itu. Setelah musik itu pun dimatikan oleh Roni, kami bertiga itu pun membuka mata bersama-sama. Setelah kami bertiga itu pun membuka mata, terlihat sangat jelas di raut wajah Bonong itu sangat ketakutan. Keringat dingin itu pun terlihat mengucur sekujur tubuh di Bonong. Tidak lama kemudian setelah musik itu dimatikan, betapa mengejutkan, dari kamar yang ketiga terdengar sangat merdu. Musik ataupun lagu Lingsir Wengi terdengar sangat jelas. Disitulah kami bertiga itu merasa heran dan takut sekali karena musik itu hanya diputar melalui handphone dan handphone dari Roni itu dipegang olehnya. Dan sangat jelas musik itu pun sudah dimatikan di handphone Roni. Akan tetapi musik itu terdengar begitu sangat nyaring dan merdu yang membuat kami bertiga itu takut. Dan Roni memutuskan untuk melihat keadaan dalam kamar itu. Setelah dilihat tidak ada apa-apa, kami berdua itu pun mengikuti jejaknya. Dan ternyata setelah kami berdua, yaitu aku bersama Bonong, memasuki kamar itu untuk memastikan bahwa tidak ada apa-apa, secara tiba-tiba bau dupa itu menyeruak sangat-sangat terasa sangat sekali. Dan bunga kantil itu pun jatuh dari atap. Disitulah kami itu sedikit bergidik ngeri. Dan tidak lama kemudian sesosok wanita itu terlihat sangat jelas di balik jendela sedang mengayun-ngayunkan tangan bagaikan seorang ibu sedang menidurkan seorang anak bayi. Karena merasa takut, akhirnya kami berdua itu pun lari, dan Bonong itu terlihat lari ke birit-birit sampai ke belakang, dan tak terasa Bonong itu terjatuh. Dan naasnya ketika Bonong itu terjatuh, Bonong itu membentur sebuah batu di bagian kepala. Setelah melihat keadaan Bonong itu terkapar di bagian belakang rumah, akhirnya kami berdua itu pun melihat keadaan Bonong. Dan benar saja, Bonong itu tidak sadarkan diri. Begitu banyak kucuran darah keluar dari bagian kepala. Karena waktu sudah sangat malam, kami berdua itu pun memutuskan meminta bantuan dari warga. Setelah mendapatkan bantuan dari warga, Bonong pun kami bawa ke sebuah rumah sakit terdekat di daerah tersebut. Kemudian dokter itu pun mendiagnosa Bonong mengalami sebuah gagal otak. Mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh sang dokter, kami berdua itu pun merasa sangat menyesal sekali akibat candaan yang terlalu berlebihan yang kami lakukan mengakibatkan teman sendiri menjadi korban. Ya, tentu hal itulah sangat-sangat kami sesali. Karena kami merasa sangat trauma dan takut. Untuk fokus menemani Bonong di rumah sakit dan bertanggung jawab untuk mengobatinya, akhirnya dengan rasa berat hati dan rasa trauma yang sangat mendalam, kami berdua itu pun memutuskan untuk membatalkan proyek renovasi di rumah tersebut.
selesai. Sekian cerita dari salah satu teman kita. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bye. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.